1, 2, 3. Shalom teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang. Dengan saya ada Ferdinand, dengan teman saya Sahat, dan teman saya Helen, Nisa, Wilbert, dan Desi. Kita langsung masuk ke persediaan barang atau inventory. Tujuan memberikan pemahaman, menganalisa, merancang data, serta menyusun rencana persediaan atau inventory. Selanjutnya oleh teman kami. Kenapa analisa persediaan barang? 1. Untuk trade-off antara ongkos simpan dan ongkos pesanan. 2. Menghadapi permintaan tak terduga. 3. Permintaan musiman atau siklikal. 4. Menghadapi variasi permintaan. 5. Memanfaatkan adanya potongan harga. 6. Menghadapi kenaikan harga. Manfaat admin. Mempermudah admin dalam mengetahui laporan persediaan barang yang dibutuhkan. Manfaat admin untuk direktur. Bagi direktur bermanfaat untuk mengetahui laporan-laporan yang nantinya akan dihasilkan oleh sistem informasi persediaan barang dan dapat dijadikan landasan untuk mengambil sebuah keputusan. Manfaat admin untuk gudang. Mempermudah dalam mengetahui jumlah barang yang dibutuhkan oleh bagian lapangan dan mengetahui jumlah barang yang tersimpan di dalam gudang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sahat. Berikut adalah flowchart yang kami buat. Di sini ada tampilan login. Nah, sebelum login itu admin dan user perlu didaftarkan terlebih dahulu. Di sini admin melakukan login, lalu menambahkan user, menentukan peran user, terus menentukan batasan akses pada user. Lalu setelah terdaftar usernya, user baru, maka user bisa mengakses ruang penyimpanan, terus mengakses kategori barang, lalu kondisi barang, lalu kondisi barang. Lalu kembali ke menu login atau logout. Di sini ada from login, kita bisa memasukkan sandi. Setelah kita memasukkan sandi, kita klik bacaannya login. Lalu dia akan membawa ke menu barang, ruang, dan user. Di sini ada from barang, seperti ID barang, nama barang, merek, gambar barang, jumlah aset, nilai per aset, asal perolehan, tahun perolehan. Terus di sini ada from kategori. Di sini ada ID kode kategori dan kategori. Di sini juga ada from kondisi, ada ID kondisi dan kondisi. Di sini juga ada from ruang, ada ID ruang dan ruangan. Kemudian di sini ada user, ID, username, dan nama dan email, foto, dan user role ID. Dan di sini ada roles yang terdiri dari roles ID, name, di sini ada juga akses, terdiri dari permission ID, role ID, pack name, action name. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya akan membuka hasil dari program yang telah kami buat. Nah,
Oke. Di sini bisa dilihat, inilah aplikasi website yang telah kami buat. Nah, seperti yang dikatakan teman saya tadi, di sini kita bisa login. Nah, di sini saya pertamanya login sebagai admin. Seperti yang dijelaskan pada flowchart tadi oleh teman saya Sahat. Di sini ada admin, baru dengan passwordnya itu saya kasihkan aja ya. Baru passwordnya. Oke, login. Nah, di sini ada beberapa menu di dalam aplikasi yang telah kami buat, aplikasi website yang telah kami buat. Nah, di menu home ini akan menunjukkan apa-apa saja sih yang perlu diisi untuk admin tersendiri, apa aja yang bisa diisi di admin tersendiri, ataupun ini jendela utamanya, Nah, di sini kita tekan barang. Tapi sebelum untuk mengisi barang sesuai dengan flowchart, kita mengisi ruang terlebih dahulu. Nah, di sini ruang yang dimaksud ini adalah tempat di mana barang itu disimpan. Misalnya kita simpan di gudang. Nah, baru kemudian kita akan masuk ke kategori barang. Kategori barang itu apa aja kategori barangnya? Nah, di sini kita bisa kasih kategori barang itu barang atau enggak yang terbuat dari kayu. Misalnya rotan, terbuat dari rotan. Barang ada rotan apa segala macam. Nah, baru kita masuk kondisi barang itu. Apa sih kondisi barang? Di sini ada 3 kondisi barang: rusak berat, rusak ringan, baik. Ataupun kondisi barang ini kita add satu lagi, kondisi barang baru. Jadi sangat baik ya, sangat baik atau baru, barang baru. Nah, oke. Setelah itu kita bisa masuk ke barangnya, jendela barangnya. Nah, di sini kita bisa meng-add new barang. Di sini udah ada new barang. Kita masukin ID barangnya, kategori barangnya dulu. ID kategori barangnya. Itu barang, misalnya kita pilih itu barang elektronik ya. Aku udah masukin tadi barang elektronik. Radio, merek radionya bisa kita kasih apa aja. Yamaha, misalnya Yamaha lah. Nah, di sini kita bisa pilih gambar radionya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ada berapa sih jumlah radionya? Misalnya ada 12 juga. Nilai per aset itu anggap 30.000. Bisa kita buat lah 300.000 gitu. Nah, untuk ID ruangan di mana sih disimpan? Di gudang. Anggap aja di gudang, boleh. Ya, untuk kondisinya tersendiri ini sangat baik ataupun barang baru. Nah, asal perolehan ini misalnya ini dari PT mana gitu, dari PT Sukamaju yang mau didistribusikan di toko Anda. Nah, tahun diperolehannya anggap aja tahun ini, tahun 2024. Kita bisa submit. Nah, setelah submit bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada menu, ada icon ekspor. Di sini kita bisa nge-print apa saja sih barang yang supaya bisa kita laporkan ke atasan kita, barang yang sudah ada dan tahun perolehannya dan lain-lainnya. Bisa dilihat, bisa kita bentuk dalam bentuk PDF dan lain-lainnya. Oke. Nah, untuk aku tadi login sebagai, di sini saya tadi login sebagai admin. Nah, admin sendiri punya privilege yang luar biasa. Karena di sini dia bisa menambahkan user. Misalnya ada user, kita tambahkan satu user. Misalnya username, nama usernya itu apa ya? Misalnya nama saya sendiri, Wilbert. Sudah ada. Misalnya nama teman saya Sahat. Passwordnya itu kita bisa pilih aja passwordnya 12345667891. Oke, 1234566789110. Nah, di sini ada sedikit menu perbaikan. Ada sedikit tipe di mana password yang berbentuk seperti ini dihitungnya lemah. Nah, ada juga password kalau kita buat cacakan dia akan dihitung cukup kuat. Ada juga yang sedang. Oke.
Nah, nama ini ada nama yang kita gunakan. Misalnya nama lengkapnya Sahat Tambun. Username kita tadi kita gunakan Sahat. Emailnya kita bisa ngasih email apa aja, misalnya sahattambun44@gmail.com. Foto saya tidak punya fotonya, bisa kita masukkan foto dan juga bisa enggak. Nah ini untuk user role. Ini role ini seperti yang jelaskan teman saya tadi, ini peran yang bisa kita tentukan pada satu karakter yang sudah kita pilih. Dia bisa jadi admin atau user. Nah di sini Sahat akan jadi user. Oke, kita submit saja. Nah, oke. Nah, di sini kita keluar, kita akan Nah, di sini ada peran, ini maksudnya menambahkan role atau peran orang lain itu sebagai admin atau user dan lain-lainnya. Nah, ini akses. Nah, di akses ini kita bisa membatasi seorang user itu bisa menggunakan apa aja gitu. Misalnya dia hanya bisa mengakses barang atau menambahkan kategori barang. Nah, sekarang kita coba log out, kita masuk sebagai user. Nah, di sini tadi udah saya masukkan Sahat. Passwordnya 123456789. Oke, login. Nah, di sini kalau khusus untuk sang user saja, untuk yang mengakses itu user, itu hanya bisa mengakses barang, kategori, kondisi, dan ruangnya saja. Jadi agak berbeda dengan admin. Nah, user ini dibedakan karena itu tidak digunakan oleh kepala yang memegang atau supervisor di suatu perusahaan gitu. User ini khususkan untuk karyawan-karyawan kecil atau misalnya karyawan-karyawan membantu, misalnya dia punya barang yang mau disetorkan kepada sang pemilik barang atau owner barang gitu. Nah, yang mengakses sang owner itu yang mengakses administratornya. Itu aja sih. Nah, demikianlah penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.